Berarti orang yang melakukan bid'ah tidak dicintai oleh Allah, bahkan dibenci oleh Allah. Makanya orang yang melakukan bid'ah itu bukan berpahala, berdosa. Orang yang mengikuti Nabi itu dikatakan yaghfir lakum dzunubakum, diampuni dosa mereka. Terbalik kita berpikir sekarang. Yang tidak dilakukan oleh Nabi dalam perkara ibadah kita lakukan. Kita katakan kita mencintai Nabi. Orang yang melarangnya atau orang tidak melakukannya dikatakan membenci Nabi, kan terbalik. Makanya beliau melanjutkan la bil ahwa wal bid'ah. Beribadah atau mengibadati Allah Subhanahu wa taala bukan dengan hawa nafsu kita, keinginan kita seperti tadi. Rasanya enak, ya buat cara sendiri. Ya enggak bisa. Anda beribadah itu enggak boleh buat cara sendiri. Dulu kan ada di Indonesia ini, katakan ada orang yang sholat enggak mau melakukan gerakan takbir segala macam, ruku, sujud, bacaan-bacaannya cukup eling katanya. Diam saja berapa menit. Terbayang oleh dia gerakan sholat. Dikatakan kamu sudah sholat, udah. Sholat gimana? Ya udah eling aja. Ini namanya mengikuti hawa nafsu. Mengibadati Allah tidak sesuai dengan syariat Rasulullah. Mau naik haji bukan ke Mekah, nggak ada tempat ibadah haji. Tawaf itu hanya satu, tempatnya Ka'bah. Nggak boleh tawaf ke kuburan, makanya jatuh syirik besar, bahkan bisa jatuh ke kufur, bisa jatuh syirik musyrik. Orang yang tawaf di sekeliling kuburan atau di mana saja tawaf dengan keyakinan itu ibadah. Ini namanya mengikuti hawa nafsu dan beribadah. Berzikir begitu juga. Baca la ilaha illallah sampai pingsan-pingsan. Baca la ilaha illallah dipotong-potong, la ilaha illallah, la ilaha la ilaha, kemudian Allah Allah illa Allah huwa huwa. Ini semuanya dia katakan dia beribadah, tapi ini dengan hawa nafsunya. Wal bid'ah, dengan perkara-perkara baru yang dalam agama tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Ini bukan aplikasi dari seorang mengatakan Muhammad Rasulullah. Kemudian juga beliau menyebutkan wa taqdibu mahabbatihi ala mahabbatin nas kullihim minal abna wal aba wa sairul qaraba. Bentuknya juga kita memaknai makna syahadat Muhammad Rasulullah adalah kita mendahulukan kecintaan kepada Rasulullah melebihi dari seluruh kecintaan kepada manusia di dunia ini. Mau anakmu yang sangat kamu cintai, sayangi, sayang anak, bapak-bapak kamu, kakek, ya, istri, suami, sairul qaraba, famili-famili yang dekat, atau siapapun orang yang Masya Allah selalu membantu kita, kita suka kepada dia, kita senang kepada dia, kita cinta kepada dia. Enggak boleh mendahulukan kecintaan kepada mereka daripada kecintaan kepada Rasulullah SAW. Mendahulukan di sini maksudnya nanti kalau ada perkara yang dua akan beradu, kita mesti memilih satu. Apakah kita mengikuti Rasulullah atau mengikuti mereka? Inilah kita diuji kecintaan kita, mana yang kita dahulukan. Apakah Anda mencintai Rasulullah atau mencintai selain Rasulullah? Nampak dalam prakteknya. Rasulullah mengatakan seperti ini, lalu orang yang Anda cintai, Rasulullah mengatakan A, lalu orang yang mencintaimu, yang kamu cintai, sangat kamu cintai, mengatakan B, mana yang kamu pilih? Kamu pilih B atau A? Kalau kamu pilih B, namanya kamu tidak mendahulukan kecintaan kepada Nabi. Ya, nah ini perlu kita perhatikan. Bal wa alal mahabbatil mar'i li nafsih. Bahkan kecintaan jangankan kepada orang lain, Anda yang memiliki diri Anda, bukankah Anda sayang kepada diri Anda sendiri? Iya. Siapa yang mau sakit? Nggak ada yang mau sakit. Siapa yang mau celaka? Nggak ada yang mau celaka. Bahkan dia betul-betul bertungkus lumus, ya, bekerja siang malam, beli obat ini segala macam, habis duit ratusan juta, pikiran segala macam untuk supaya jiwanya ini sehat, jiwanya ini baik, badannya sehat, badannya baik, pikirannya tenang. Semuanya orang berkorban di dunia ini, semuanya kembali untuk supaya dirinya selamat, supaya dirinya baik, supaya dirinya senang, hatinya senang. Bahkan kata Rasulullah SAW, bahkan kecintaan kepada Nabi harus didahulukan daripada mencintai dirimu sendiri. Ya, dan ini hadis sangat jelas bagaimana yang selalu kita dengar. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu seorang khalifah, sudah dijamin masuk surga. Dan dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, saya lebih mencintaimu dari seluruh manusia, dari seluruh makhluk. Bapak, ibu, anak, istri, suami, atau misalnya di seorang istri, atasan, atau siapapun yang dia idolakan, yang dia cintai, saya lebih mencintaimu, wahai Rasulullah, daripada semua mereka." Atau benda, harta benda, dunia,
perhiasan, mobil, ya, rumah, sawah ladang atau yang lainnya, ya, atau duit atau yang lainnya. Ya, itulah istilahnya kalau dikumpulkan semuanya. Maka kata Umar, saya lebih mencintaimu Rasulullah daripada yang lain, dari yang semua itu. Rasulullah SAW jawabannya, belum wahai Umar. Subhanallah, Rasulullah SAW mengatakan, belum kamu dikatakan mencintaiku. Kata Nabi, sampai kamu mencintaiku lebih daripada dirimu. Ya, ala nafsik, lebih kamu cintai aku, kata Rasulullah SAW kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, lebih kamu cintai aku daripada dirimu sendiri. Ketika itu baru Umar sadar, ternyata belum sampai kepada kecintaan yang sebenarnya. Umar bin Khattab, seorang yang taat kepada Rasulullah SAW dan betul-betul ingin masuk ke dalam surga, beliau mengatakan, sekarang wahai Rasulullah, saya lebih mencintai kamu dari seluruh makhluk, bahkan dari diriku sendiri. Kata Rasulullah, al-an ya Umar, sekarang baru benar cintamu. Bagaimana dengan kita sekarang? Sudahkah seperti itu? Ya, silakan bertanya kepada diri kita masing-masing. Sudah sampai mana batas kecintaan kita kepada Rasulullah daripada yang lain, bahkan daripada diri kita sendiri.